Tapi ini oke juga sih dia ngambil Uranus gitu kan untuk match up-nya Benedetta, karena sebenarnya dari Benedetta nih kalau satu lawan satu sama Uranus ya akhirnya bakal jadi nggak ada yang bisa bunuh gitu kan, malah ada jadinya cuma kabur-kaburan doang. Nanti mungkin dari potong wave-nya itu siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih pas timing motongnya itu yang bakal menjadi penentu antara match up dari Uranus dan Benedetta. Mungkin Esmeralda juga bisa ngebantu untuk cutting wave-nya nanti. Kita bakal lihat. Sementara kita masuk di band fasenya kedua, keluar menjadi band untuk MBR juga. Yap, dimana teman-teman MBR kan ngamanin Parsha. Jadi dia nggak mau ada yang bisa nge-counter seorang Parsha itu sendiri, ya dimana ada Yves dan juga Lunox. Tapi masih ada Selena, mungkin kalau mau coba di pick atau Lilia dan Nana yang kemarin-kemarin kita sempat lihat permainannya, karena midnya itu banyak yang di ban. Gua ke distract sama komen di kolom komentar YouTube ya. Rasya main nggak? Salah game. Jangan dulu di sini ya kamu ya. Itu bukan game Mobile Legend, itu game tembak-tembak. Ini bukan game tembak-tembak, salah orang. Jadi kita MLBB Letis dulu ya biar seger matanya. Iya, beda game dibawa-bawa gitu kan. Tanyain Rasya gitu kan di sini. Oke, ada Roger kali ini menjadi pilihan band. Dimana kalau kita melihat sebenarnya dari komposisinya MBR ini, mereka butuh banget magic maksud gue damage yang cukup kan. Dan Roger menurut gue ada salah satu pilihan yang oke untuk di-ban oleh teman-teman dari Alter Ego Next. Karena harusnya ini dengan komposisi ada Uranus, ada Ruby, dan juga Parsha, mereka butuh satu damage lagi yang cukup besar, entah itu dari MM atau mungkin dari assassin yang damage-nya cukup banget untuk memberikan tekanan terhadap musuh. Mungkin Link ya dengan mobilitas yang tinggi juga bagus, dan ternyata midnya dihabisin sama MBR di sini. Wow, ini midnya benar-benar kering banget sih kalau kayak gini urusannya. Tapi ya kalau misalkan jungler mungkin Karina juga masih bisa. Karina masih bisa. Dari Bapak Iwet nih ngabisin midnya. Benar-benar Alter Ego entah mungkin ya balik lagi, walaupun udah ada 3 hero mid yang di ban, tapi masih banyak kayak Selena, Lilia bisa dimanfaatkan. Ini sih dari MBR sih lebih ke arah nge-ban hero-hero yang ganggu Parsha aja sih. Jadi mungkin teman-teman dari Alter Ego Next harus memilih salah satu hero yang ganggu tim fight ya daripada ganggu Parsha-nya. Kalau yes, bisa Nana sih menurut gua, dengan ada Molinanya. Kalau lu lihat bakalan ada Uranus dan ada Ruby yang bakal bergerak ke depan kan, bakal tabrak gitu. Itu Nana sih cocok harus. Oke, dan Link yang keluar menjadi band terakhir untuk Alter Ego Next. Kali ini mulai mempersempit pool hero jungle yang masih berpotensi untuk di-pick sama teman-teman dari MBR. Karina mungkin sebenarnya sama-sama belum punya jungle sih. Sama-sama belum punya jungle, tapi ingat Stacy juga penggunaan MM jungle itu cukup baik, entah itu Nathan mungkin atau YSS masih ada sebenarnya. Stacy ini salah satu player yang menurut gua dia jungle-nya lebih sering ke MM dan itu positioning-nya selalu bagus. Atau mungkin kalau emang terdesak banget Granger juga masih bisa. Granger masih bisa. Ada YSS juga sebenarnya masih terbuka, tapi oke, kira-kira dari MBR bakal pick apa dan pick aja. Wow. Berarti ini butuh satu lagi mungkin entah itu MM apapun lah yang bisa damage-nya berasa ke arah musuhnya. Investasi late game mereka butuh banget sih kayaknya. Oke, kalau misalkan emang mau ngambil tengahnya fighter juga masih bisa kayak alpha-alphaan gitu kan, dan mau ngambil asuransi late game di samping. Tapi kita bakal melihat dulu nih Kagura ternyata, karena memang belum ada satu support lagi. Kalau misalkan kita melihat dari komposisi hero-nya, mungkin burst damage yang dibutuhkan bisa ditutup sama Kagura. Namun ketika nanti udah masuk late game, Uranus ini nggak mudah untuk di take down sama Kagura. Nathan sih, gue feelingnya dia bakal pick Nathan nih, Stacy. Kalau nggak Nathan ya SS. Damage stabil ISS sih. Kalau memang Nathan untuk burst damage oke, tapi kalau memang stabil ISS ya Granger yang tadi juga kayak masih bisa loh untuk digunakan, dan Granger yang dikonfirm. Oke. Akan ada Rhapsody dan Dead Sonata kali ini yang mengacak-acak line of down dari Alter Ego Next. Sementara itu kita balik ke pick terakhir, YSS sih harusnya. Kalau menurut gue ya YSS, karena untuk frontlanernya udah cukup kuat menurut gue dengan adanya Ruby, Naflera dan sebagai Uranus, dan juga ada Kaja yang seenggaknya bisa untuk nakut-nakutin musuhnya gitu di area frontlaner. Tinggal butuh satu lagi mungkin MM menurut gue, dan gak ternyata maunya Balmon titik. Balmon untuk match up sama Granger jujur agak berat sih. Kalau mau assassin sekalian ya Lancelot, Karina itu lebih better harusnya, tapi kita nggak tahu strategi apa yang sudah dipersiapkan sama teman-teman dari MBR. Mungkin emang ke arah jungle-nya ini yang creating space mungkin tadi. Wow, Lancelot akhirnya keluar kali ini. Ini perdana ya.
pertama banget nih di turnamen ini. Ya, perdana di WISC dia menggunakan Lancelot karena dari babak qualifier pun gak ada yang pakai Lancelot. Adanya Alucard waktu itu di qualifier. Ada yang pakai Alucard jungle. Terus juga macam-macam lah ya. Tapi Lancelot ini menjadi perdana di WISC di mana belum ada yang pick Lancelot jungle. Padahal kita sering banget ngomongin Lancelot ya, di mana kalau Hayabusa sama Ling gak ada, sebenarnya Lancelot masih bisa dipakai banget yang untuk pilihan jungle. Tapi ini dia grafik dari masing-masing tim. So buat kalian para pendukung MPR dan juga para pendukung Alter Ego ya, Alter Champs, ayo sorak-soraikan semangatnya untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx dan juga untuk para MPR Delfin, para supporternya. Ayo diramaikan lagi, jangan mau kalah sama supporternya. Ayo yuk ramaikan dan share juga videonya. Kita akan masuk ke match kedua kita hari ini, Lim, di mana game pertama bakalan harusnya seru banget karena komposisi dari masing-masing tim itu sama-sama kuat. Jungle-nya punya punya tipikal yang berbeda. Yang satu late game-nya bakalan kuat, yang satu juga early-nya bakalan kuat banget dari seorang Lancelot. Oke, dan jangan lupa juga taruh prediksi kalian di kolom komentar, akankah 2-0 ke arah siapa atau bakal satu sama nantinya. Dan here we go, match kedua kita di game pertamanya antara Alter Ego Nyx melawan MPR Delfin. Ramaikan, jangan lupa komentarnya harus Rematch positif. sepertinya. Hah? Rematch. Sepertinya di draft mungkin. Ya, sepertinya. Mungkin ada satu kesalahan pick mungkin ya, kita nggak tahu, ada teknis issue mungkin dari kiri atau dari kanan, kita masih belum tahu. Oke, dan ya harusnya rematch mungkin Pak, betul? Oke, tadi mungkin ada bug emblem biasanya kalau rematch gini biasanya sih bug emblem biasanya, jadi kayak emblemnya tuh nggak muncul. Tapi tadi belum sempat lihat juga sih apakah emblemnya muncul atau enggak. Kalau bug emblem gitu memang biasanya harus di rematch karena ya kalau main diterusin mainnya berarti tanpa emblem Pak. Bug Itu mengerikan emblem banget. ataukah karena salah pick Lancelot ya? Nggak tahu juga, tapi kita masih menunggu info. Yang pasti kita bakalan rematch. So tenang. Ini bakal tetap berlangsung secara seru buat kalian, jangan kemana-mana, tetap tenang aja karena bakalan dimulai langsung ya, kita nggak akan nunggu lama-lama sambil menunggu info. Kenapa? Pakai Oh, emblem. bug emblem. Ya, bener. itu udah paling normal lah, kayak sering banget terjadi juga dari bug emblem ini kadang. Karena di room turnamen ini kalian bisa setting emblemnya dari dalam pas ngepick, itu bedanya. Karena kalau misalkan kita kan kalau main rank kita harus setting di luar kan, pas ngepick ya udah kita ngepick. Tapi kalau di room turnamen itu bisa untuk disetting dari dalam. Nah itu yang kadang bisa membuat bug emblem. Itu juga penjelasan waktu itu dari Muntun ya, bukan dari saya. Jadi saya cuma menginfokan. Ya, bukan dari bilang. Langsung aja masuk ke grafik yang harusnya bakalan sama sih. Harus Your seperti aja sih. team is Jadi banning. intinya picknya bakal sama, jadi bandnya asal-asalan pun is oke. Your team Taunya hero is yang dipick tadi banning. ke band. Ya, jangan dong. Itu Tiba-tiba. bahaya banget. Your itu team kalau kayak is gitu kan. banning. Intinya picknya bakal sama sampai akhir dan bandnya juga Your ya, team biar cepet is aja banning. gitu kan, dia band hero yang lainnya. Tapi ya kangen juga sih sebenarnya ngelihat Your Aldous ya. team is Ya udah banning. sempat dipakai juga ya sama Coba. Beletron. Shell ya kok. Ya sama Cel dipakai. Your team is picking. Kangen lihat Layla. Lahirlah, wah itu Your lebih team liar is lagi banning. kalau Layla Iya. karena nggak punya escape sama sekali. Kira pertama lo itu ya. Oke, bakalan langsung aja di picknya secara Your cepat. team Yuk, is picking. mantep. Oke, ya ini picknya bakal sama, dan kalau misalkan dengan hero-hero mereka tadi mungkin nih early gamenya harusnya ke arah MBR, karena dari junglernya juga kita tahu Lancelot itu powernya buat banget di awal. Iya betul. Tadi ternyata ada infonya dari viewers yang notice ya. Grangernya nggak ada emblem katanya. Jadi bug emblemnya tadi ke Granger ya. Dan itu bener banget tadi kata Lim juga kita bahas tadi di awal, dimana ini MBR kuat banget nanti di ada gamenya dengan adanya Lancelot. Sementara mungkin untuk teman-teman Alter Ego Nyx harus lebih bersabar lagi karena mereka punya adalah jungle-nya Granger. Iya betul banget. Tapi kalau Granger sendiri ini adalah salah satu marksman yang bisa dibilang cukup mandiri, Your dimana dia team bisa is banget picking. untuk fight di awal dengan bantuan Rhapsody dan Jin Sonata. Ini membuat damage Your output dari team Granger is akan banning. menjadi cukup. Dan dengan adanya satu item Hunter Strike, damage outputnya nanti yang diberikan itu udah Your benar-benar harus team is diperhitungkan lagi. banning. Ya betul sekali, menarik banget sih menurut gua pick yang digunakan oleh teman-teman dari MBR Delfin, dimana ada Pronatornya tadi kita lihat udah ada Uranus dan juga Taya sebagai Ruby. Your Itu bakalan team is sakit banning. banget band. Kalau ada yang main band sih lucu banget ya. Your Yang ini team kal- is banning. kalau teman-teman dari MBR agak serius bandnya ya. Lunox, Chang'e, Pakito sama Baras yang di band. Fanny juga tuh band sangat serius. Serius banget sebenarnya itu ya. Parah. Parah itu paling serius, seriusnya lah pokoknya. Kalau teman-teman dari AE lihat, oke ada Ronaldo, Layla di band juga, aduh. Nih Iya, biasanya yang hero pertama yang dia lihat langsung
hero yang dia lihat ya, pokoknya yang ada dipencet, taunya hero yang dia pick yang kepencet. Nah itu sih Your udah team is gimana picking. ya, ulang lagi kita jadinya. Oke, tapi ya udah mau selesai juga picknya. Your Ini team lagi-lagi is tapi picking. jujur dari gue sendiri gue penasaran Lancelotnya tuh bakal segila apa gitu kan, segalak Your team apa is kah Lancelot. picking. Karena revampnya Lancelot ini sebenarnya bisa dibilang mempermudah dari puncture-nya, jadi lebih gampang banget untuk kena. Dia hanya target pertama yang kena stuck. Oke, dan Lancelot adalah salah satu assassin yang kalau kita bisa bilang skillnya bisa dijadikan escape route juga ya. Benar-benar memudahkan seorang Lancelot. Ya balik lagi, assassin-assassin yang punya mobilitas cukup tinggi seperti Ling, Hayabusa dan juga Lancelot ini bakalan gampang banget in out-nya, dan gak boleh dia duluan yang buka, karena walaupun mereka punya escape tools itu tuh gak bisa buat buka duluan. Mereka tuh harus nunggu momen yang dibuat sama teman-temannya terlebih dahulu gitu. Nah itu adalah teori dasar lah ya buat gameplay assassin gitu. Maka dari itu ketika ada satu assassin yang buka teamfight duluan itu bakalan jadi bahaya, kecuali Alpha mungkin yang ngebukanya. Dengan Alpha Charge juga sekali buka dia bisa mundur ke belakang, ada backup dari teman-temannya, bisa di follow up lagi. Dan sudah selesai ternyata BDN picknya. Kita langsung aja masuk ke game pertama di match kedua kita hari ini antara Alter Ego Next versus FBR Delphin. Jangan lupa ramaikan kolom komentar dan juga di share videonya sebanyak-banyaknya. Gila, tadi ada Mamang LJ ternyata yang mampir di kolom komentar. Tapi kok yang disemangatin Run gitu kan. Oh, Kenapa? Ada apa gitu Bang LJ sama Run bisa temenan, tapi ya kita harus ini apa namanya berbaik sangka lah ya, jangan buruk sangka terus gitu. Sakit hati soalnya. ya pokoknya katanya semangat Run tadi. Oke, Runnya makin semangat lagi nih pastinya kalau dia tahu. Tapi ya kalau kita lihat dari MBR juga nggak kalah semangat. Ini kita lihat dari match up midnya, minionnya di clear terlebih dahulu, malah itu menang clear dan move juga dimenangkan. Kali ini Pixie harus mengeluarkan Aegis-nya mau tidak mau, namun Pentinensi langsung mengacak-acak posisi dari teman-teman MBR. 3 pemain bahkan dipukul mundur. Wow, ya pemain harus mundur terlebih dahulu, permainan yang cukup agresif di early game dari Matilda. Ya balik lagi, Pixie tahu hero-nya ini kuat di early game, damage-nya lumayan sakit dari early game, maka dari itu dia masih berani buat masuk. Dan sudah terpantau ternyata dari Lancelot-nya gak akan bisa untuk lanjutin red buff-nya, harus pulang terlebih dahulu karena tadi udah kelihatan Matildanya jalan barengan sama Fumeko. Nah ditarik tuh kan buff-nya kelihatan, ada di basket. Bagus banget tadi dari seorang Lunar ya. Tapi nih kalau kita bahas soal top lane ini bakal kayak gini sih. Bahkan di level yang kedua aja mereka udah saling ngekat ya. Ini berani banget sih dari dua-duanya. Ya betul sekali, dan kali ini Nafliera mendapatkan sedikit tekanan dari Fumeko dan juga hasilnya first blood berhasil didapatkan oleh seorang Stacy. Mungkin dari cutting minionnya terlalu jauh ya. Oke, mungkin nanti di mid game ke late game boleh Nafliera seperti itu, tapi untuk early game menurut gue cukup beresiko karena dia juga belum terlalu tanky ya. Oh hati-hati Lunar, sudah bertemu dengan seorang Stacy. Sakit banget Stacy, masih berhasil untuk mundur dari seorang Lunar kali ini. Hampir banget karena dengan Dead Sonata sebagai openingnya sakit banget damage-nya. Dan kali ini kita melihat di mana ya punishment tadi ke arah Uranus itu bagus banget sih. Memang resiko untuk ngekat di awal tuh ya kayak gitu, bisa banget untuk dipanis sama siapapun karena memang dari level dan itemnya itu belum cukup. Dan turtle kali ini free untuk Alter Ego. Oke, tadi sempat ada gangguan juga dari Nafliera, tapi tidak ada indikasi lanjutan, hanya untuk ngecek aja, sekedar info buat teman-temannya. Lihat, Pentinensi early game udah berani banget buat cutting minions, tapi The Strike berhasil menumbangkan seorang Matilda. Sayang banget Pixie di sini harus ter-take down terlebih dahulu, di mana poin killnya jadi sama, satu sama, walaupun dari gold juga lagi lebih unggul Alter Ego ya, walaupun tidak begitu jauh. Ya ini masih keunggulan goldnya hanya disebabkan sama turtle aja sih tadi. Dan kita masih menunggu nih aksi dari Lancelot untuk di early game yang harusnya bisa kasar banget. Apalagi nanti ketika dia udah jadi satu item, entah apapun itemnya diambil, entah War X ke Endless Battle atau mungkin DOD juga mungkin bisa, Aptosis juga bisa. Intinya udah satu item itu bakal dahsyat banget. Dan King yang overturn sepertinya sudah dikomit barusan dari kagurannya Run, tapi sayangnya belum berhasil membuahkan hasil. Dan flame shot barusan hampir saja mendapatkan kill. Lalanix mengejar kali ini, namun langsung kabur kali ini dengan flea-nya. Masih bisa selamat lagi dari Run. Oke, dari Run masih bisa selamat ke arah belakang, dan mungkin ada sedikit ini ya semangat dari LJ, makanya Run mainnya jadi lebih OP lagi ya kan. Dan kali ini kita lihat ada Fumeko, satu inisiasi coba dilakukan. Nafliera masih cukup tebal, coba untuk mundur terlebih dahulu, tidak ada backup juga dari teman-temannya, maka dari itu Nafliera kayaknya nggak bisa terlalu maju lagi. Walaupun kita tahu Uranus dia punya ada shield tambahan juga, tapi tetap aja nggak bisa terlalu memaksakan. Setelah itu gila si Pentinensi galak banget pakai Benedetta-nya karena seorang Taya masih kuat, tapi dari Taya untuk menahan beberapa pukulan dari seorang Pentinensi.
Oke, dan sudah jadi Clock of Destiny untuk Ana yang pastinya udah pasti tambahan damage lagi, darah juga. Fumi Eko kali ini Polestar kabur, namun sudah ada backup, masuk dengan Guiding Wind, masuk lagi ternyata dari Fumi Eko-nya, namun langsung ditarik. Peter Strike juga keluar dan berhasil menumbangkan Fumi Eko. Next target Pixie, coba dikejar lagi dulu, backup datang dengan Dead Shot yang sakit banget, harus tumbang memang dari Pixie. Coba kalau dan harus tumbang juga dari Lunar. Next targetnya Stacy, coba mengejar kali ini ke arah Navilera, mau berpindah target ke arah Ana. Rhapsody yang salah, bakal coba dibalikin lagi mungkin, namun sudah datang juga dari Fancy Nancy, akhirnya harus menyudahi perang kali ini. Dijepit, Navilera nggak dikasih kabur, Rhapsody masuk semua dan berhasil menumbangkan Navilera. Wow, Rhapsody dari seorang Stacy sih gila, dan menyusul kematian teman-teman yang lain di mana ada Kagura yang berhasil ter-takedown tapi Taya menjadi next target dan masih berhasil untuk mundur. Ada backup dari Lancelot juga. Nanti Colin Tarbon coba masuk ke arah seorang Ana, masih bisa kabur menggunakan Wings by Wings, tapi Lunar di arah belakang baru aja hidup, berhasil ditumbangkan lagi dan lagi oleh seorang Granger. Seperti itu lihat Fancy Nancy ngeflank ke arah belakang, langsung mendapatkan seorang Ana begitu saja yang tadi berhasil selamat menggunakan Wings by Wings-nya. Buset, ini Grangernya Stacy sih oke punya ya, dimana Rhapsody-nya nih on point banget. Terus dia penggunaan dari dash-nya ini atau rondonya benar-benar fungsional banget, ketika memang dibutuhkan baru dia ngedash. Dan Death Sonata-nya juga menjadi opening untuk ke-burst damage, keren banget sih. Big play banget dari Stacy. Iya, betul sekali. Tapi kita bahas juga, Stacy adalah salah satu player yang penggunaan marksman jungle-nya itu cukup bagus ya. Dari mulai positioning dan juga timing untuk majunya tuh dia pas banget on timing. Dan kita lihat kali ini hati-hati dari Pixie. Sayang banget Lunar tadi ya, baru ter-takedown langsung ter-rend lagi, tapi ada flame shot nakal ya kali ini. Coba digunakan, masih belum connect juga, hati-hati. Pixie menjadi incaran dari dua player MBR Delvin. Bakal coba untuk dimajuin kah? Pixie ada backup dari Fumi Eko, bakal coba ditabrak untuk player Lalanix. Harus mundur terlebih dahulu. Sudah tercium bau-bau dari seorang Fancy Nancy yang hadir kali ini. Oke, Divine Judgment barusan dikomit namun belum berhasil membuahkan hasil. It's okay, pressure tetap menjadi pressure. Dan kali ini kita lihat dari Stacy coba mengamankan dua buffnya dulu. Ini udah bahaya sih kalau Stacy udah sampai punya dua item duluan. Damage-nya itu takutnya nggak ketahan dan nanti Lancelot-nya malah jadi kurang maksimal. Oke. Jadi early game-nya masih belum didapatin ternyata sama Lancelot. Hati-hati di sini, udah ada lagi sesi coba untuk memukul mundur Navilera, sakit banget. Tapi dia masih belum connect karena Navilera. Tapi Fumi Eko terlalu dalam, gua rasa bakal coba dikomit ke arah mereka. Enggak, masih berhasil defense sama seorang Navilera. Tapi Navilera yang mencoba sakit banget ternyata ada seorang Stacy lagi-lagi berhasil mendapatkan another point kill 4 kill ya bahkan didapatkan oleh seorang Stacy. Oke, trapping dari MBR kali ini coba dilakukan, ditarik Pixie-nya, ditarik langsung dikasih Tonros, namun terlalu tanky nampaknya, masih bisa kabur kali dengan Guiding Wind. Backup datang dari Ana, Peter Strike-nya mana belum mau dikomit dan tidak ada, namun kali ini Taya coba ditarik dan berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Pixie. Wow, flicker yang cukup baik dari seorang Taya tadi yang menghasilkan 1 buah kill, tapi balik lagi itu hanya mengejar ketertinggalan gold, dimana lagi tertinggal sekitar 3000. Ada Rolling Storm yang masih belum connect karena siapapun masih bisa untuk ditahan ternyata oleh teman-teman dari MBR Delphi. Oke, ini mulai berbahaya sih kalau misalkan kita lihat, memang ketinggalan goldnya sekitar 2000 ya, hampir 2000. Tapi kalau misalkan ini bisa dibalikin sama teman-teman dari MBR, ini bakal berat. Dan another kill terjadi, sepertinya Taya kali ini menjadi korban. Ini dimanapun ada Stacy di situ ada korban sih. Dimanapun ada Stacy pasti ada yang mati. Dan ini udah nggak bisa lagi untuk didiemin sih dari seorang Stacy. Mungkin dari Lancelot-nya harus coba cari peluang gold lainnya terlebih dahulu. Mungkin jangan ketemu sama seorang Stacy sih, baiknya ketika dia ngerasa udah cukup baru bisa cari. Dan kita lihat dari seorang Lalanix mencoba melakukan 1 buah pencurian karena purple buff milik seorang Stacy, dan Turtle berhasil secure oleh Stacy kali ini. Ya, ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan sama jungler Lalanix pastinya, dengan posisi yang dia gak bisa untuk kontes Turtle, dan akhirnya ya udah dia lebih milih paling nggak bisa dapetin 1 keuntungan, yaitu purple buff mirip lawan. Ya. Tapi War X tadi untuk Taya, oke, menarik. Oke, Ana di sini coba buka air selek aja untuk mengusir musuhnya dan sekedar clearing wave aja. Dan kalau lu lihat rotasi dari teman-teman Altrigonix sih sekarang udah mulai bareng ya, entah satunya Ekinensi datang ataupun Ekinensi yang ke bawah, mereka bakalan berempat terusan depet ya. Ekinensi kali ini sakit banget gila dari seorang Stacy, karena seorang Lalanix harus mundur terlebih dahulu. Lalanix sih nggak bisa terang-terangan jalan depan seorang Stacy lagi karena ini udah mulai mengkhawatirkan ya. Dia mencari oleh seorang Stacy, mungkin dari Lalanix harus coba untuk melakukan trapping karena Grangernya dia udah pede banget sih dengan kill yang sudah dia kantongi kali ini. Ya ampun, ini Pixie teori ancaman yang sangat berbahaya banget sih. Ini dia preman parah, dia muncul mulu, pokoknya
kasih pressure jangan sampai kendor, dan kali ini turret Fancy. Iner di bawah coba untuk diambil, di commit dengan ini overturn, masih bisa kabur juga, coba untuk di backup kali ini, namun belum ada inisiasi lebih lanjut dan hanya mendapatkan inner turretnya aja. Ya betul sekali. Sementara itu Nafilera bakalan sibuk untuk melakukan cutting minion aja, dimana dia tahu ini team fight-nya nggak bakalan bagus untuk didatengin, jadi lebih baik mencari peluang lainnya dengan cara untuk mendorong minion yang ada. Tapi udah disadari ternyata oleh seorang Fumiko kali ini bakal terjadi duel antara Fumiko dan juga Nafilera, tapi ternyata enggak diladenin nama Nafileranya. Walaupun dia tahu dia kuat, tapi dia mundur. Dia tahu teman-teman MBR Delfin ini lagi ketinggalan gold, dimana 4000 gold itu lumayan banget buat di menit ke-9 ini. Yes, dan kalau fight 1 lawan 1 Uranus sama Esmeralda besok sih kayaknya kelarnya ya. Besok back kelar Lama ya. banget, tapi tiba-tiba Fancy Nancy ada di bagian belakang, tiba-tiba ada di backline dan ditarik dengan Defense Judgment ditambah dengan Tone Rod dan shutdown terjadi. Harus tumbang dari Fancy Nancy, terlalu auto position nampaknya, namun kali ini datang dari Stacy dengan Dead Sonata masih bisa ditutupin Buset. nampaknya dan masih bisa Sakit survive. banget, gila. Dari seorang sesi sih itu sakit banget sekalinya masuk, bahkan nembusnya gila-gilaan damage-nya. Tadi dari seorang Nancy balik lagi tipikal game dia nge-flank ke belakang, tapi mungkin ada sedikit miskom ya, dimana Nancy seorang diri saja di arah belakang dan ada Firenze kali ini coba, tapi Taya ternyata trapping yang cukup baik berhasil mendapatkan seorang Kagura di sana. Oke, ini mantap banget sih Lalanik sama Taya nih, chemistry-nya udah dapat banget nih. Dia dapat bisa berkali-kali dapetin momennya, dan siapa dapetin retribution buster? Oke, ternyata Granger yang dapetin retributionnya dari nantinya masih ada. Oke, masih ini ya, masih belum bisa mengamankan purple buff, dimana ini Lalanix bakal cukup kesulitan. Salah satu caranya counter evade aja mungkin menurut gua, karena kalau misalnya Slot punya blue bakalan sulit banget, tapi ternyata seorang Pixie harus merelakan nyawanya di tangan teman-teman dari MBR Delfin. Akhirnya premannya berhasil kena razia ya. Kena razia ya, langsung diangkut sama Kapolsek ya. Lalu Fancy coba untuk menunggu momen untuk melakukan push minion di arah top lane, tapi ada backup juga ternyata dari teman-temannya atau dari Esmeralda Fumiko. Kali ini bakalan coba bergerak ke arah bottom lane karena Ruby-nya nggak ada. Dia tahu Ruby-nya lagi coba untuk push. Maka dari itu dia kembali ke lane-nya, dan ini Divine Judgment dari seorang Lunar sih harus lebih diwaspadai lagi, karena tadi berkali-kali yang ke take down itu karena Divine Judgment-nya dari Lunar. Iya, ini menjadi inisiator utama memang dari Lunar sendiri, namun follow up damage-nya biasanya dikasih sama Lalanix nih, bukan sama Ana. Ananya lebih ke defensive minion ya. Jadi dia lebih ke arah mid, defense mid atau defense lane lain, namun kali ini Fumiko coba untuk ditarik dengan Amel Fonder. Coba dikejar lagi kali ini sama Lunar, namun backup sudah datang dan akhirnya harus mundur teman-teman dari MBR. Ya, tapi jadi pilihan yang sulit sih sebenarnya. Kalau mereka mau coba take down Esmeralda, dia udah kuat banget. Mau take down seorang Benedetta juga lincah banget gitu. Jadi cukup pusing teman-teman dari MBR Delfin. Mungkin kalau menurut gua coba untuk bermain lebih sabar dulu aja, coba pancing skill yang ada. Dan untuk teman-teman dari Altrigonix, mungkin mereka butuh satu hero sebagai tumbal Divine Judgment sih. Kalau enggak jadi bahaya ya, Divine Judgment-nya bakal bisa ngincar entah itu seorang Tesi kah, karena Tesi belum mati. Bahaya banget ini kalau misalnya sampai ter-shutdown. Oke, dan Lordnya mulai diinisiasi, namun Nafilera mengambil kesempatannya untuk dapetin cut di 2 wave minion, namun langsung ditabrak sepertinya. Melihat adanya informasi dari Nafilera di depan, langsung ditabrak juga Victoria Stack yang sangat bagus. Taya yang harus down duluan dengan Dead Sonata barusan. Oke, dari seorang Rangernya free hit banget, Dead Sonata akhirnya berhasil mendapatkan seorang Taya, tapi tolong, assalamualaikum, Nafilera, kondangan tuh kan, sampai masuk ke sono. Ya kan, cuttingnya nggak main-main, pokoknya bener-bener keluar wave-nya, langsung dipotongnya di sana, di tempat asalnya. Tapi kita lihat Lord kayak bakalan secara free didapatkan tanpa adanya ini ya, gangguan dari teman-teman MBR Delphi, dimana Tayanya juga lagi nggak ada. Hati-hati, dia terlalu memaksakan, minion sudah habis. Nafilera sih, gua rasa dia lebih berimpact kalau team fight daripada dia split push. Gitu. Mendingan dia kasih badan seenggaknya buat teman-teman yang lain, apalagi mereka lagi ketinggalan gold kayak gini. Padahal dari segi kill sama 88, tapi teman-teman dari MBR Delfin tetap ketinggalan objektif ya. Dan hati-hati Nafilera coba untuk memberikan tekanan mundur. Oke, dengan sudah adanya Oracle di tangan Nafilera ini semakin mantap lagi dan semakin kuat lagi pastinya. Namun untuk keputusan cutting wave, cutting minionnya itu sebenarnya memang mau nggak mau sih, karena emang kalau dipaksa kontes juga tadi mungkin dari teman-teman MBR nggak siap, jadi mungkin shot call-nya udah potong aja wave-nya, nggak apa-apa, kita yang kontes. Ternyata ditabrak. Nah, itu yang bahaya, kayak Lord yang barusan nih udah nabrak. Cara ini ditertarat dan ditarik, ternyata masih cukup tanky, ternyata yang ditarik masih bisa survive, dan ada final blow yang membelah posisi teman-teman dari MBR 1 bayar 1. Oke, bakal coba datangnya dari seorang Pixie di sini,
masih bisa ada backup dari seorang Run juga. Dan ini turret di area bottom lane masih belum bisa didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego Next. Sementara itu dua ini inner turret di mid lane dan juga top lane menurut gue tinggal dikit lagi dicicil sih. Tapi jadi sulit ketika ada seorang anak dengan Parsha yang tadi juga udah sempat dinotis sama seorang Link, dimana ini Ana sih lebih ke arah defensif. Medan Arsec itu selalu dibuka untuk clearing wave aja. Betul, dan mulai kesulitan kali ini di mana Navilera yang semakin tanky dan sakit sekali dengan Peter Ice Strike-nya. Sementara ada Pixie yang terlalu out of position dan berhasil dipanis sama teman-teman dari MBR. Wah, ini kalau lu lihat dari goldnya udah mulai mau menyusul, dimana dari 4.000, 6.000 sekarang udah dipersempit menjadi 2.000 aja. Ini jadi berbahaya buat teman-teman dari Alter Ego Next kalau mainnya coba untuk nunggu-nunggu lagi. Kayaknya harus segera mungkin melakukan speed push, karena kalau kita lihat tadi dari Esmeralda-nya tidak menjalankan wave-nya, itu jadi bahaya banget. Sementara itu kita lihat dari Lalanix coba untuk memberikan sedikit pukulan aja ke arah seorang Run harus pulang terlebih dahulu, tapi ada Polytarmon ini digunakan oleh seorang Pumeko coba untuk cutting wave aja. Dan masih ada Taya yang cukup tanky kali ini mendefense inner turret di arah top lane. Oke, dan ini Navileranya udah mulai jadi PR nih. Nah kan udah mulai keras. Nah lo ini dampak dari cut wave tadi yang sebenarnya memang fungsi banget untuk gold pribadinya. Dan kali ini kita lihat ada 4 pemain bahkan mau komit karena Navilera di bagian bottom lane-nya, Pak. Nah ini dia di bagian bottom lane coba bertahan, ada Ying yang overturn barusan coba berdansa kali dari Navilera, namun tetap harus tumbang karena terlalu banyak dan backup yang terlambat dari teman-teman MBR belum berhasil melakukan counter attack. Oke, ya ini dia jadi dari teman-teman Alter Ego Next mulai membaca pergerakan dari Uranus, di mana sudah beberapa momen Uranusnya sendirian, maka dari itu mereka coba untuk pick off. Walaupun sebenarnya mereka lagi head, tapi mereka masih cukup respect. Ini kalau dibiarin Uranusnya liar gitu sendirian, wave kita kacau katanya. Makanya langsung dicari aja dari Uranusnya, nggak dibiarin lagi untuk melakukan speed push. Dan kali ini 4 versus 5 gue rasa bakal cukup sulit untuk teman-teman dari MBR Delphin, walaupun mereka punya seorang Ana dengan Parshanya. Tapi objektif lagi akan hadir, yaitu ada Lord yang udah mulai di zoning areanya sama teman-teman dari Alter Ego Next. Oke, kondisi 4 lawan 5 memang nggak mengenakan untuk teman-teman dari MBR. Tapi ya, bukan berarti dia harus ngelepas visionnya juga, karena bakal makin berbahaya lagi. Dan Uranus udah mulai spawn, bakal manjangin lane lagi seharusnya. Sementara Inner Turret di top lane nggak bisa di-defense lagi dan harus direlakan. Namun kali ini Judgment menarik seorang Pestinensi. Masih ada Immortal juga, tapi Ying yang overturn balasan hampir sudah hilangkah dari Lunar. Wah, hampir aja tadi Yangnya berhasil mendapatkan teman-teman dari MBR Delphin ya. Tapi tadi ini dia sempat gua bahas juga, Divine Judgment harus ada yang nebein, dan Benedetta ternyata cukup kuat ya untuk nebein itu. Tapi kita lihat di sini ada satu player yang berhasil terlalu Navilera, udah cukup bonyok di sana, berhasil ter-takedown. Ada juga Peter Arsec coba dibuka untuk memukul mundur saja teman-teman dari MBR. Berhasil untuk menahan pergerakan dari Alter Ego Next. Keras sih keras gitu kan, tapi nggak boleh sampai nahan semua defense juga sih, nggak kuat 5 orang juga. ya ditahan ya. Kalau kayak gitu berat juga memang. Namun dari Lord yang udah mulai terekspos coba untuk diinisiasi sama teman-teman dari Alter Ego. Sesinya memang udah lumayan low, tapi kali ini dipaksakan coba dibuka visionnya dengan 3 pemain saja dari MBR, di mana Parcha yang lagi defense dan coba di steal namun nggak berhasil. Coba untuk mundur kali ini dengan Phantom Execution, dipaksa mundur lagi namun Polytarmon, Flickermon tidak mau digunakan. Masih ada Detonata juga dan harus tumbang dari Lalanix. Masih ada backup juga dari Peter Arsec, namun dipaksa tidak bisa berbuat apa-apa dan double kill Israel. Wah, sakit banget gila dari seorang Grangernya. Ini dia karena dari awal Stacy-nya tuh bener-bener dikasih makan habis-habisan, dan skill point dari seorang Stacy itu bagus banget sih. Selalu masuk ke arah musuhnya gitu, gak ada yang jarang bahkan yang kita lihat Navilera lagi coba untuk membadani, tapi Pumeko yang mau ke arah belakang berhasil men-take down satu player, yaitu Kaja. Gak ada lagi Kaja kali ini, 2 player tersisa, dua-duanya tanky, tapi gak ada damage sama sekali dan bakal difokus dengan bantuan Lord. Dan ini dia 1 poin pertama untuk Alter Ego Next. Yap, 1-0 masih bisa untuk mengamankan poin dari Alter Ego di game pertama. Nice try dari MBR, dimana untuk early game yang lebih santai lagi ditunjukkan. Dan kali ini kita lihat Stacy keluar sebagai MVP. Ini setuju banget sih, dimana ya memang dia punya decide yang bagus banget, dan dia punya skill yang selalu on point dan on target. Ini akhirnya keluar sebagai MVP, ya kita semua setuju lah harusnya. Ya betul sekali, dimana kita bisa bilang ya, tadi early game dari MBR Delphin itu cukup tidak bagus ya. Maka dari itu dari seorang Lancelotnya jadi cukup kesulitan. Sementara itu malah kebalik, Stacy-nya yang dapat early game ya nih. Makanya
seorang Stacy di mid ke late game-nya pun jadi lebih tenang karena dari early-nya dia udah cukup makan banyak gitu kan. Dan MVP dari teman-teman yang dihadapin adalah seorang Alanix yang ya beberapa kali kita lihat pukulannya cukup bagus untuk teman-teman Alter Ego Nyx. Beberapa kali dia bisa mencuri kill dan juga bisa memberikan assist terhadap teman-temannya. Nyicil-nyicil dikit terus keluar di